Kaget ya melihat saya tiba-tiba ada di sini. Iya, Saya cuman mau ngucapin selamat. Kamu udah menemukan pasangan yang ideal buat kamu. Ternyata kepergian saya ke Amerika membawa hikmah yang besar bagi kamu. Juga bagi kita. kamu sendiri sekarang gimana nggak? Ternyata kuliah di luar negeri lebih berat 10 kali daripada SMA di Jakarta. Jadi saya nggak punya waktu buat mikirin tentang cinta. Maaf ya nggak, waktu itu Nggak saya... apa-apa tak. Saya ngerti kenapa kamu nggak ngundang saya. Mungkin Sebenarnya proses perceraian papa sama mama tuh udah lama banget om, dan nggak pernah terjadi apa-apa. Setelah proses pembagian harta, semuanya terbuka. Papa sama mama merasa memiliki rumah yang selama ini kita tempatin. Sampai-sampai pengacara mereka tuh ngirimin anak buah buat ngejagain rumah om. Dan suasana itu udah kayak perang banget. Kamu nggak kepikiran untuk ngungsi? Tadinya saya mau tinggal sama kakak saya, tapi dia nggak mau Kenapa? karena lagi ada masalah sama pasangannya. Pasangannya? Suaminya? Atau istrinya? Kakak saya gay om. Oke. Terus kakak kamu yang lain? Kakak saya yang lain semuanya tinggal di luar Jakarta. Saya nggak mau pindah sekolah. Tanggung om, tinggal setengah tahun lagi. Oh. Kalau kamu nggak keberatan, kamu bisa aja tinggal di rumah kita. Jangan om, nggak usah. Kenapa? Tante pasti senang. Kamu tahu kan dia sangat sayang sama kamu. Nanti om bicara sama tante. Nggak enak sama Indra om. Nanti saya bicara sama Indra. Dia pasti ngerti dan pasti mau menerimanya. Nggak usah deh om, makasih. Kamu harus saya antar kemana coba? Saya nggak tahu om. Yang jelas saya nggak mau pulang ke rumah. Ya, tapi bagaimanapun juga kamu harus saya antar ke suatu tempat. Ya, paling tidak buat kamu tidur malam ini. Bengkel gak bener. Kenapa mogok lagi? Iya, Terus gimana tadi? ya terpaksa deh cari bengkel yang buka 24 jam. Dra. Dra. ya Hei, iya. payah. Akinya soak. Hah? Nggak bisa di starter. Pas diganti aki, jadi beres. Tuh dinamo starternya juga bermasalah tuh. Bukan. Montirnya aja yang nggak bener kerjanya. Yang jadi masalah itu aki, bukannya dinamo. Pas diganti aki, semuanya selesai. Beres. Ra, mama kamu bilang kamu udah dapat kerjaan di Cikarang. Iya, Bagian apa? kontraktor. Kontraktor. Kapan masuknya? Iya, belum pasti, tunggu hasil wawancara. Mudah-mudahan keterima ya. Oke.
Bangun, Ra. Maura, lu sekolah nggak? Maura. Ra, kalau lo nggak bangun nanti telat nih. Tak, kok lo nggak bangunin gue sih, Tak? Ya ampun, Maura. Udah berkali-kali, tahu. Kenapa lagi lo? Masih pusing ya? Aduh, Dora. Kalau gitu lo mendingan gak usah sekolah deh daripada maksain. Iya deh, Tak. Iya, tapi lo yakin gak mau nelfon ke rumah buat ngabarin lo ada di sini? Mau gue kasih tahu siapa coba? Di rumah gue cuma ada okem-okem yang lagi pedangan gaplek, tau gak sih? Bener Mas nggak keberatan kalau Indra diterima kerja di Cikarang. Ngapain juga saya keberatan? Toh Indra kan sudah gede. Kok tiba-tiba Mas berubah sih? Tiba-tiba sih enggak. Tapi berubah kan? Ya, kalau berubahnya ke arah yang lebih baik, nggak apa-apa kan? Oh iya, kalau nanti si Indra udah masuk kerja, suruh dia cari kos-kosan dekat tempat dia kerja. Nggak jauh, hemat uang. Dia juga kepinginnya seperti itu. Ya itu yang terbaik kok. Beneran deh, Ra. Gue, bokap sama nyokap tuh nggak keberatan kalau lo tinggal di sini. Seminggu, sebulan, atau ya terserah lo sampai lo ngerasa aman buat pulang ke rumah. Kalau masih ada. Ra, lama-lamanya juga nggak apa-apa. Kalau emang lo ngerasa udah nggak ada yang bisa buat lo ikutin. Jangan sampai separah itu deh, Tak. Ya gue nggak ngarepin separah itu, Ra. Cuman gue mau ngasih tau aja ke lo kalau rumah ini itu terbuka buat lo kapan aja. Thanks ya, Tak. Tapi sebenarnya gue nggak sebaik itu juga sih, Ra. Maksud lo? Keuntungan di gue tuh kalau lo di sini gue ada temen aja. Ah, cinta. Kok belum sarapan? Tante. Nanti terlambat loh. Tak, dia ada kabar dari Maura belum? Maura ada di rumah gue, Al. Selamat pagi. Jam 11 malam, dia datang ke rumah gue naik taksi, Al. Ngapain? Minggat. Bagus kalau minggat. Minggat tuh berarti masih ada yang tinggalin, tapi kalau dia... Selamat pagi, Cin. Iya, pagi, Pak. Mas, Ya? Aduh, tas tinggal. Makan malam di rumah? Ya, gitu ya. Hati ya. Ya. Ada apa Mas? Nggak ada apa-apa. Mbak Maura, biasanya pakai obat apa sih, Mbak? Apa aja lah, Bi. Pokoknya obat sakit kepala. Oh, iya. Ntar bisa ambil duitnya. Nggak usah, Mbak. Biarin aja, nanti Bibi minta Ibu. Jangan, Bi. Jangan, Bi. Bentar ya, saya ambil duitnya, Bu. Oh. Nggak ada dompet gue. Kasian banget sih Maura. Sampai malam-malam gitu ngebelain bukan ke rumah lo naik taksi, tak. Dia pernah cerita kan sama lo, Al, kalau keadaan keluarga dia tuh sekarang bener-bener kacau banget.
Emangnya nggak ada supir yang bisa nganterin dia, tak? Nora sih cerita katanya sekarang supirnya sama pembantu-pembantunya tuh udah pada pisah-pisah, Al. Ada yang ikut nyokapnya, ada yang ikut bokapnya, terus ada yang pulang kampung. Ampun, sampai segitunya, tak? Gue sendiri tuh juga gak nyangka banget tuh gak keadaan Mora jadi kayak gini. Gimana rasanya? Sudah enak kan? Udah tante. Mau ke dokter nggak? Nggak usah tante. Kalau mau, sekalian aja bareng-bareng sama tante. Nanti tante di drop di galeri, kamu diantar supir ke klinik. Sekalian diantar pulang ya? Jangan tante, nggak usah. Lagian sakit kepala cuma gara-gara kurang tidur aja. Ketiga hari ini saya tidur cuma 3 jam. Ya udah, kalau gitu kamu istirahat dulu aja ya. Makasih tante. Hati-hati tante. Ya. Terus maksud lo apa nggak mau buka email dari dia? Bukannya gak mau, tapi gue gak bisa. Ya buntut-buntutnya kan sama aja, tak? Nggak mau baca. Saya sih pengennya ngambil S1, itu sekitar 3 tahunan gitu. Iya, 3 tahun tuh kalau saya bener-bener full concentrate ke situ, nggak ngambil kerjaan lain. Tapi kalau saya sambil nyambi kerjaan, mungkin bisa lebih lama lagi. Tak, Ikut berbahagia deh gak? Selamat ya. kenapa? Suara kamu kecil nggak kedengeran? Selamat ya Rangga. Kayak kamu tuh emang gembira banget ya bisa tinggal terus di Amerika. Dan kayak kamu tuh bener-bener gak ada sedih-sedihnya buat pisah dari saya. Ya sekarang dia tuh mau apa lagi sih, Ra? Mau minta maaf. Bagus dong kalau dia merasa bersalah dan mau minta maaf sama lo. Minta maaf atas dasar apa coba? Oh karena dia merasa bersalah sama gue karena dia harus ninggalin gue minimal 3 tahun untuk kuliah di Amerika. Kalau dia menerusin kuliah, kenapa lo anggap salah, tak? Bukannya lo mestinya bangga punya pacar sarjana lulusan Amrik? Iya sarjananya kan masih nanti, Ra. Kalau sekarang. Sekarang nih, tak, lebih bagusnya lo buka email dari dia terus baca. Bener kan? Rangga mau minta maaf. Apa kata dia? Sorry, tak. Saya merasa naif sekali waktu terakhir kita ngomong di telepon. Saya mengaku waktu itu cuma mikirin diri sendiri dan lupa menimbang perasaan kamu. Saya kadang lupa. Sesuatu yang membuat saya gembira tidak selalu menggembirakan juga bagi kamu. Kesempatan buat dapetin beasiswa itu sendiri sampai sekarang belum 100% pasti. Tapi seandainya saya akhirnya dapat, saya nggak tahu bagaimana harus menceritakannya ke kamu. Haruskah dengan perasaan gembira atau keprihatinan? Dia emang gak pernah tegas. Kalau gue bilang sih kata-katanya cukup jelas, tak? Iya, jelas buat nunjukin ketidaktegasannya dia. Lu tuh nggak bisa terus-terusan kayak gini. Gue aja yang ngedengernya tuh kesiksa, tau nggak? Apalagi lu yang ngejalanin. Jadi menurut lo gimana dong, Ra? Gimana kalau lu ikutin jejak sepupu gue yang gue pernah ceritain itu? Iya. Lo belum cerita ke gue tuh akhirnya mereka gimana? Ya gitulah. Setelah sama-sama sadar mereka menjalani hubungan jarak jauh yang lebih banyak nyiksanya daripada senangnya, akhirnya mereka buat perjanjian. Kalau si cowok ini masih di Australia, mereka sepakat bubaran dan jadi temenan biasa. Tapi ntar-ntarnya, kalau si cowok ini udah pulang ke Indonesia, dan ternyata mereka masing-masing masih sendiri, bisa aja kan hubungan lama dihidupin lagi? Ya sekarang sih terserah lo, tak.
Lo mau bertahan tapi berantem terus? Atau bebas tapi suatu saat nanti lo punya harapan bisa balikan lagi? Hello, can I speak to Rangga from Indonesia? Halo, Hai, udah baca email saya? udah. Kamu mau maafin saya kan? Halo? Halo, Iya, saya maafin. makasih tak. Tapi ada hal penting yang harus saya bicarain sama kamu. Iya, Ma? Halo, Mas. Indra sudah diterima kerja. Loh, katanya nunggu wawancara dulu. Bilang begitu kapan? Kemarin kan? Tadi ada telepon dari Cikarang, dari bagian HRD-nya. Kata mereka Indra sudah bisa masuk minggu depan. Oh ya udah, syukurlah kalau begitu. Kalau bisa mulai sekarang cari deh tempat kos-kosan yang dekat-dekat sama tempat kerjanya aja. Ya, sekarang-sekarang ini juga lagi nyari kok. Bilang sama dia, biaya kos-kosan 1 tahun biar papa yang tanggung. Sekalian aja lagi, Mas, uang makannya. Sekalian aja sama uang saku 1 tahun. Kayak balik lagi ke zaman kuliahan dulu. Ya udah cuma ngasih tau itu aja, Mas ya. Iya deh. Lagi di jalan? Iya. Tumben jam segini udah pulang. Belum. Masih ada janjian sama teman. Ketemu di Plaza Senayan. Oh my God. Cinta? Tak. Ya ampun. Jahat, Ra. Cinta kok gitu sih? Lo tuh jahat banget sama gue, lo ngeracunin gue, Ra. Ya ampun Cinta, sumpah demi Allah, gue tuh gak ada niat jahat sama lo. Apalagi ngeracunin lo. Gue tuh sayang tau gak tak sama lo. Gue tuh kasihan ngeliat lo tiap hari stres gara-gara jauhan sama Rangga. Rangga marah banget sama gue, Ra. Dia tuh kecewa banget sama gue. Gue jahat banget sama dia, Ra. Padahal dia tuh gak salah. Ya, emang gak ada yang salah, Tak. Emang gue pernah bilang lo salah? Emang gue pernah bilang Rangga salah? Tapi sekarang posisinya gue tuh orang yang salah, Ra. Tau gak? Jangan nyalain gue gitu dong, Tak. Dari awal kan gue udah bilang sama lo. Gue gak berani ngasih saran sama lo. Apalagi nasihat. Gue cuma ngasih pendapat sama lo. Cuma ngasih pandangan. Ya kalau sependapat sama gue, terserah lo. Semua keputusan di tangan lo, Tak. Tanggung jawab lo. Ya udah, oke. Sekarang mau lo gimana? Lo nyesal? Mau telepon balik lagi Rangga? Ya silakan aja, Tak. Kalau lo diketawain, terus lo dianggap pintat-pintut, jangan nyalain gue ya, Tak ya. Siapa? Ada urusan apa bapak-bapak nyari saya? Maaf Mbak Cinta, bukan nyari Mbak Cinta, tapi nyari Mbak Maura. Om, Maura, untung kamu masih di sini.
Nih, dompet kamu ketinggalan di mobil. Mungkin jatuh waktu kamu mau turun. Makasih, Om. Dan ini satu lagi. Buah kesukaan kamu. Makasih, Om. Ya, Maaf, sama-sama. udah ngerepotin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cinta ada? Sampein salam Om untuk dia ya. Oh, iya, pasti Om, pasti. Masih lama tinggal di sini? Belum tahu pasti sih, Om. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa, nggak usah segan-segan telepon Om di rumah. Oh iya, makasih, Om. Tadi siapa, Ra? Bener nyariin lo. Iya. Siapa? Emangnya tadi lu nggak ngeliat? Tadi tuh bokapnya Indra kan. Iya. Gimana ceritanya dia bisa nyariin lo? Ceritanya panjang, tak? Mendingan lo nggak usah pikirin deh. Wah, ya nggak bisa gitu dong, Ra. Mau nggak mau pasti gue bakalan kepikiran, Ra, karena gue lihat dan dia udah datang ke sini ke rumah gue. Kapan-kapan deh, tak, gue ceritain. Tapi jangan sekarang ya. Kenapa mesti ntar-ntar sih, Ra? Karena kalau sekarang gue ceritain ke lo, apapun yang gue ceritain ke lo pasti nanggepinnya negatif, tak? Karena lo tuh lagi kesel sama gue. Oh ya itu urusan gue dong mau gue nanggepinnya gimana. Dan lo harus terima walaupun gue nanggepin itu negatif, Ra. Karena kayaknya lo udah ngebohongin gue ya, Ra. Bohongin lo? Lo kesini dianterin sama bokapnya Indra kan? Bukan naik taksi kan, Ra? Cinta, kok pada di kamar? Iya, Mah. Maura nggak kepingin nonton TV. Lo masih punya utang yang satu ini sama gue, Ra. Indra! Indra! Hai, Mas. Indra mana? Ada? Mau panggil? Ya. Dra. Mas. Berapa gaji kamu sebulan? 6 bulan pertama 1,5 juta. 6 bulan selanjutnya? Ya kalau kondisi aku baik, katanya bisa naik. Hei, nanti kalau kamu terima gaji pertama, Papa dan Mama mau kamu traktir di mana? Ya, terserah Mama deh. Ayah. Selamat ya. Iya. Ra, lo tuh gak bakalan bisa tidur selama lo belum cerita sama gue. Kenapa kemarin lo harus bohong sama gue bilang kesini naik taksi? Iya, gue gak enak aja, tak. Ntar lo cerita ke Alia. Kalau kemarin gue dianterin sama Om Imron. Kenapa masih gak enak, Ra? Emangnya lo ngerasa bersalah ya kalau misalkan lo dianterin sama Om Imron? Ngerasa bersalah sih enggak, tak.
Tapi kan nggak semua yang gue alamin tuh harus gue ceritain ke orang lain. Terus kalau kemarin malam gue bilang sama lo gue dianterin sama Om Imron, itu yang ada lo bakal nanya macem-macem sama gue. Dan gue harus cerita kan, Tak? Gue tuh gak ada niat bohong sama lo. Cuma gue lagi males cerita aja, Tak. Kenapa males, Ra? Ya, males. Males cerita sesuatu yang nantinya akan timbul pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih males lagi gue jawab. Kenapa lo bisa mikir bakalan timbul pertanyaan-pertanyaan baru? Gini deh, mendingan lo introspeksi diri lo sendiri aja. Semua juga tahu kan kalau lo tuh jago bohong. Terus lo tanya diri lo sendiri, kenapa lo suka kayak gitu? Kalau gue, Ra, kalau gue tuh jelas banget ya, Ra ya. Gue bohong kalau gue ngerasa salah. Tapi kalau gue nggak salah, ngapain gue bohong? Sekarang coba aja lihat lo. Nggak gitu. Lo pergi tengah malam sama om-om yang udah jelas-jelas punya anak sama istri. Lo nggak ngerasa salah, Ra? Jangan asal ngomong ya, Tak ya. Lu tuh nggak tahu apa-apa soal hubungan gue sama keluarganya Indra. Ya kalau gitu cerita dong, Ra. Nggak usah bohong. Ra. Maura! Loh, Indra, lo kenapa, Ra? ada mama nggak? Ada di dalam. Maura? Maura? Kenapa kamu? Kenapa sayang? Ya udah tenang dulu ya. Orang tuanya Maura itu sudah lama bercerai. Tapi rame-ramenya itu baru sekarang-sekarang ini, Mas. Jadi ayah ibunya Maura itu merasa memiliki tempat tinggal mereka yang sekarang. Jadi masing-masing tuh punya pengacara, terus berusaha mengirim anak buahnya untuk ngejagain rumah itu. Kasian deh Maura, Mas. Jadi suasana rumahnya itu jadi seperti perang gitu. Terus dia mau ngungsi? Iya, tadinya mau tinggal tempat kakaknya. Cuman kakaknya sendiri ada masalah. Terus ada saudaranya yang nawarin tempat tinggalnya jauh di luar kota. Sementara Maura sendiri mau tetap tinggal di Jakarta. Karena sekolahnya juga tanggung, tinggal 1 semester lagi. Gini aja. Coba kamu tawarin sama dia. Kalau dia mau tinggal di sini, nggak apa-apa kok. Iya, maksud saya juga seperti itu. Saya suka kalau Maura tinggal di sini. Cuman kan gimana pun juga saya harus diskusiin sama kamu. Iya, bukan apa-apa sih. Saya lihat selama ini kamu sama dia kelihatan akrab sekali. Jadi nggak ada salahnya kalau dia tinggal di rumah kita ini. Toh sebentar lagi rumah kita ini kan kosong. Sebentar lagi kan Indra pindah dari rumah ini. Makasih ya, Mas. Ternyata kita sependapat. Setelah kejadian subuh-subuh pergi dari rumah, Maura gak masuk sekolah. Kadang ingin sekali saya tahu apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Tapi setelah saya pikir-pikir, mungkin dia emang lagi pengen menyendiri dan gak mau diganggu. Maura baru masuk persis pada hari pertama ulangan umum. Tapi kelihatannya dia gak mau ketemu sama yang lain. Dan kebetulan
dia dapat ruangan yang berbeda. Selama 10 hari ulangan umum, gak pernah ketemu dengan suasana yang menyenangkan. Yang ada cuman belajar, berangkat sekolah, ngerjain soal-soal, pulang, tidur, belajar lagi, Agus, sampai Amarita. penerimaan rapot gak ada yang mengesankan. Alia. Budi. Cinta. Selain tiba-tiba, saya pengen banget ketemu sama Carmen yang sejak awal ketakutan banget dapat merah di matematika. Kebayang udah liburan semester bakal jadi masa yang menyedihkan. Saya cuma berharap siapapun yang nelpon pada hari libur pertama, dia bisa membuat saya terhibur dan bahagia. Halo, siapa nih? Tadinya saya sempat berharap Rangga yang nelpon. Begitu saya dengar suara cewek, saya langsung ngira dia Putri. Mungkin saya masih setengah mimpi. Dan ternyata bukan keduanya. Saya nggak tahu deh, apa penelpon pertama ini akan membuat saya semakin sedih atau mungkin semakin bahagia. Di mana nih? Di kantor, di Jakarta. Kamu udah libur ya? Iya, males banget nggak tahu mau ngapain. Nemenin saya makan siang mau nggak? Kebetulan jam 9:30 ini saya ada janji ketemu sama orang. Kantornya deket sekali sama rumah kamu. Maksud saya, selesai saya ketemu sama ini orang, saya samperin kamu, terus kita cari tempat makan gimana? Udah ada janji ya sama teman? Belum. Males ya? Emang sih awal-awal liburan itu enaknya tidur seharian di rumah. Ya nggak juga sih. Ya udah, kalau kamu mau nanti saya samper kira-kira jam 11:30, terus kita cari tempat makan. Tapi kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa sih, saya nggak maksa. Iya lah, gimana nanti aja ya. Atau gini aja, pulang dari meeting, saya kan pasti lewat depan rumah kamu. Gimana kalau saya mampir aja? Kalau siangnya tiba-tiba kamu mau jalan, oke. Tapi kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Paling-paling saya nanti minta makan di rumah kamu. Ya udah, terserah. Kalau emang mau makan apa adanya. Enggak kok, saya bercanda. Iya nggak apa-apa juga sih. Di lemari banyak mie instan kok. Ya gimana ntar deh. Ya udah, bye. Tak, supir lo tuh mana sih, belum balik juga ya? Tahu tuh, jangan-jangan mobilnya mogok lagi. Udah deh, kita naik taksi aja yuk. Emangnya kita mau makan di mana sih, Tak? Gimana ntar ya? Gimana ntar, keburu lapar nih gue. Tadi lo udah telepon Maura belum? Oh, udah tau gak sih lo, gue udah telepon dia tapi gak diangkat-angkat, terus udah gitu gak aktif. Rumahnya? Dia tuh udah lama gak pulang. Masa sih? Emangnya sekarang Maura tinggal di mana sih, Tak? Gue rasa sih di rumah saudaranya kali ya. Kayaknya emang dia liburan kali itu bener-bener pengen menyendiri dan gak mau diganggu sama siapa-siapa. Mobil lu datang tuh. Lagi pada ngumpul nih. Iya, nanti makan siangnya rame-rame ya. Oke, nggak apa-apa. Makin rame kan makin seru. Mau langsung? Ya udah, yuk. Sorry. Buat dessertnya
Kalian mau pesen apa? Es krimnya di sini enak-enak loh. Kenapa? Takut gemuk? Men, lo kan suka es krim. Iya sih. Iya, tapi lagi nggak pengen. Tak, gue sama Carmen ke Metro dulu ya. Kan mau beli lipstick. Hah? Lipstick? Nyokap lo tadi nih lipstick. Iya. Ya udah, Wak, makasih ya. Ntar kapan-kapan kalau misalnya mau traktir lagi ya, bilang aja sama gue. Oke. Duluan ya. Aduh, men. Yuk, yuk. Tak, ntar bungkusin satu ya buat gue es krim. Padahal tadi es krimnya enak banget, Al. Aduh, men, lo tuh kok mau aja sih dikerjain sama Cinta? Ya biarin aja dikerjain, kalau kitanya enak sama-sama untung dong. Apa enaknya coba bengong depan orang pacaran kayak gitu? Hah? Pacaran apaan? Orang jelas-jelas Dewa udah balik sama pacar yang dulu. Kalau lihat nggak Dewa bawa cewek? Ya enggak sih, tapi kan Cinta cerita kalau misalnya Dewa tuh udah tahu banget kalau Cinta tuh bener-bener nggak suka sama dia. Nggak suka mau aja diajakin makan. Yuk. Makasih. Kapan-kapan saya pengen kenalin kamu deh sama dia. Kenapa? Ya, saya pengen tahu aja tentang diri dia dari kacamata seorang cewek. Sorry. Namanya siapa? Marsha, Marsha. kenapa? Waktu itu kamu pernah cerita ada cewek yang ninggalin kamu itu Marsha ini. Iya, itu dia. Tapi emangnya saya pernah cerita tentang dia sama kamu? Pernah? Kok bisa ya? Bisa kenapa? Ya waktu itu kamu bilang dia tuh nyakitin kamu. Terus ninggalin kamu gitu aja dan tunangan sama orang lain. Terus sekarang dia minta balik lagi sama kamu gara-gara dia nggak jadi nikah sama orang lain. Dan kamu mau gitu aja. Sebetulnya kurang tepat juga sih kalau dibilang saya nerima dia. Seolah-olah dia yang datang tiba-tiba ke saya untuk minta jadian lagi. Jadi? Saya yang nelpon dia duluan. Setelah saya tahu dia nggak jadi kawin. Dulu saya memang sangat mencintai Marsha. Setelah dia ninggalin saya nggak pernah lagi pacaran dengan orang lain. Seperti yang pernah saya ceritakan, dulu memang banyak cewek yang mendekati saya. Tapi mereka semua itu hanya sebatas teman untuk senang-senang. Sampai saya jenuh dan saya memilih menyepi. Kerja dan tinggal di Anyer. Sampai saat kamu datang dan saya merasa kamulah belahan hati saya. Tapi kamu menolak cinta saya. Karena ternyata kamu lebih memilih untuk setia dengan dia yang sedang di Amerika. Bi. Halo. Ini Maura ya? Siapa nih? Aduh, galak amat. Ini Om. Om Imron. Oh, maaf Om, saya belum kenalin suara Om di telepon. Nggak apa-apa. Ngapain aja kamu di rumah? Baca-baca aja Om. Tante ada? Tante lagi keluar. Oh, gitu ya. Ya udah kalau gitu nanti Om telepon lewat HP-nya aja deh. Oh iya, dah. Halo, Siapa nih? Indra.
Om, Kaget ya. tumben siang-siang pulang, Om. Namanya kamu tahu saya siang nggak pernah pulang. Sampai saya jenuh dan memilih menyepi, kerja dan tinggal di Anyer. Sampai saya ketemu kamu dan merasa, oh, kamulah belahan jiwa saya. Tapi kamu menolak cinta saya. Karena ternyata kamu memilih tetap setia dengan dia yang sedang di Amerika. Apa kabar? Kaget ya, melihat saya tiba-tiba ada di sini. Iya, Saya cuman mau ngucapin selamat. Kamu udah menemukan pasangan yang ideal buat kamu. Ternyata kepergian saya ke Amerika membawa hikmah yang besar bagi kamu. Juga bagi kita. kamu sendiri sekarang gimana nggak? Ternyata kuliah di luar negeri lebih berat 10 kali daripada SMA di Jakarta. Jadi saya nggak punya waktu buat mikirin tentang cinta. Maaf ya nggak, waktu itu saya... Nggak apa-apa, Tak. Saya ngerti kenapa kamu nggak ngundang saya. Mungkin itu demi kebahagiaan kamu. Juga Dewa. Ada siapa, Tak? Rangga, Saya Dewa. Tolong jaga cinta baik-baik.